Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Yang akan kita pelajari adalah tentang perpindahan dan perubahan energi listrik, kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara kita menghematnya. Nah, terakhir nanti kita akan membuat satu model atau karya yang menggunakan energi listrik. Nah, sebelumnya antum sudah membacakan halaman 1 di buku tematis, yaitu tentang Michael Faraday. Nah, dia itu adalah penemu arus listrik. Nah, ketika listrik itu terjadi seperti apa? Nah, di sini karena terjadi ada atom yang terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan juga elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, proton itu bermuatan listrik positif, sedangkan kalau elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Nah, tadi elektron itu kan bermuatan negatif. Elektron ini bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, perpindahan elektron ini mengakibatkan benda menjadi muatan positif atau bermuatan negatif. Nah, ketika ada ketidakseimbangan muatan pada suatu benda, maka akan menimbulkan gejala listrik atau yang dinamakan dengan listrik statis. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video tentang listrik statis. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka, yaitu suatu rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Yang kedua adalah rangkaian listrik tertutup, yaitu suatu rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alirnya terhubung. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kebalikan dari arah elektronnya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, antara lain 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, dan 3. Rangkaian kombinasi seri dan paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2.
lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah: 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati, lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian yang disusun dari gabungan rangkaian berurutan atau seri dan rangkaian bercabang atau paralel. Kita lanjutkan bagaimana caranya penyala listrik bisa sampai ke rumah kita. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin. Nah, selanjutnya disalurkan ke transformator penaik tegangan. Nah, ini akan tegangannya akan naik hingga mencapai 500 kV. Selanjutnya disalurkan ke gardu induk melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang tadinya 500 kV ketika di gardu induk akan diturunkan menjadi 200 kV. Nah, selanjutnya akan disalurkan ke gardu distribusi. Tegangan listrik akan diturunkan kembali menjadi 220 volt yang sesuai dengan kebutuhan listrik di rumah. Nah, selanjutnya akan disalurkan ke rumah melalui trafo distribusi. Nah, setelah itu nyampe ke rumah kita dan kita bisa menggunakan listrik di rumah. Nah, meskipun tadi singkat, bagaimana ketika peralatan di rumah itu bisa kita gunakan melalui perubahan energi. Pertama contoh misalnya laptop, HP, itu perubahan energinya, perubahan energi dari listrik menjadi energi kimia, yaitu tersimpan di dalam baterai. Nanti setelah ini akan ada perubahan energi lagi, dari energi kimia menjadi energi cahaya. Selanjutnya setrika, perubahan energi listrik menjadi panas. Nah, ini makanya kita bisa gunakan sebagai untuk melicinkan pakaian. Selanjutnya radio. Radio itu energi listrik menjadi energi bunyi. Senter, perubahan energinya energi kimia, yaitu dari baterai, kemudian diubah menjadi energi listrik dan diubah lagi menjadi energi cahaya. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, meskipun tadi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah kita, kemudian kita tinggal bayar misalnya, tapi tetap kita harus menggunakan listrik itu dengan cara aman dan menghematnya. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan, maka periksalah bahwa tidak ada kabel yang putus atau terbuka. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah karena air itu penghantar arus listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan cabang listrik karena bisa menyebabkan korsleting atau hubungan arus pendek. Nah, ini yang bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian, perbaiki peralatan listrik yang rusak berjasa servis elektronik, kecuali kalau misalnya ada keluarga yang ahli, silakan. Nah, bagaimana cara menghemat listrik? Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik bila tidak diperlukan. Yang kedua, jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih
bisa menggunakan lampu yang lebih terang. Ganti lampu dengan lampu hemat energi, dan jangan biarkan keran mengalir terus-menerus. Nah, seperti kita ketahui bahwa menghemat itu sangat diajarkan dalam Islam ya, karena orang yang boros itu temannya syaitan. Auzubillah.